Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang saya hormati kepala sekolah dan para guru yang berbahagia, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat serta hidayahnya sehingga kita bisa hadir dalam rangkaian proses kegiatan diseminasi budaya positif dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Para hadirin yang dirahmati Allah, selanjutnya marilah kita panjatkan sholawat serta salam yang senantiasa tercurahkan kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW, karena beliaulah yang membimbing kita dari jalan kegelapan untuk menuju jalan yang terang benderang, yakni dinul Islam. Saya selaku pembawa acara akan membacakan susunan acara pada hari ini. Susunan acara yang pertama adalah pembukaan, yang kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya, acara yang ketiga sambutan kepala sekolah, yang keempat acara inti diseminasi budaya positif, dan yang terakhir adalah penutup. Demikian susunan acara yang akan berlangsung pada hari ini. Marilah kita mengikuti susunan acara yang pertama, yakni pembukaan. Agar acara bisa berjalan dengan lancar, marilah kita buka acara dengan bacaan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya marilah kita beralih ke acara yang kedua, yakni menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya yang akan dipimpin oleh Ibu Fauziah Agustin. Kepada beliau, waktu dan tempat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi
Ibu Novi Nurvita sebagai calon guru penggerak tahun 2024. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. La haula wa la quwata illa billahil azim. Puji syukur kami sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala dan segala rahmat taufik dan hidayahnya, sehingga pada pagi ini kita masih diberikan nasihat dan sempat sehingga bisa bersama-sama duduk di dalam ini untuk mengikuti diseminasi tentang pemahaman dan penerapan budaya positif yang akan disampaikan, dipresentasikan oleh Novi Nurvita sebagai calon guru penggerak. Tidak lupa selawat dan salam kita panjatkan puja dan syukur kita sampaikan kepada kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semuanya telah mendapat syafaatnya di yaumul qiyamah. Ibu guru semuanya yang saya hormati, kami hanya mengajak pada pendengar semua, monggo nanti ikuti, kita simak, kita dengarkan apa yang disampaikan oleh Ibu Novi tentang diseminasi modul 1 yang isinya adalah pemahaman dan penerapan budaya positif. Ini adalah langkah kemajuan karena budaya sebagai produk akal manusia, budaya adalah budidaya hasil produk akal manusia, baik itu yang berupa perbuatan, berupa tindakan, berupa ucapan, sampai dengan berupa hasil karya. Hasil karya itu luas sekali ya. Yang banyak orang kadang-kadang melihat budaya hanya berupa seni saja, padahal luas sekali. Nah, yang diharapkan nanti yang disampaikan oleh Bu Novi, budaya positif diharapkan dapat diaktualisasikan di semua lingkungan, terutama kepada anak kita di ruang sekolah, di rumah tangga dan lingkungan masyarakat. Karena memang tidak semuanya budaya positif. Karena produk akal manusia ada yang negatif, ada yang positif. Ajakan nanti ini harapannya adalah anak didik kita, termasuk kita juga sebagai guru, bisa menerapkan produk-produk pemikiran akal manusia yang positif dalam kehidupan sehari-hari. Saya tidak akan menyampaikan yang lebih banyak, hanya mengajak para kalian semua. Mari kita simak, kita ikuti. Walaupun saya percaya Bapak dan Ibu sudah tahu, sudah paham, tapi nanti bersama Ibu Novi kita akan lebih memahami bagaimana cara kita mengimplementasikan nilai-nilai budaya positif kepada kehidupan sehari-hari. Hanya itu yang saya sampaikan. Selanjutnya nanti ada penulisnya, silakan untuk menyampaikan sedalam-dalamnya agar semuanya lebih paham. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya yakni acara inti diseminasi budaya positif oleh Ibu Novi Nurvita. Kepada beliau kami persilakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah Ibu Hepta Marlina SPD, yang kami hormati Bapak Ibu guru serta jajaran pegawai di SD Negeri Merak 03, dan yang saya hormati tamu undangan yang sudah bersedia hadir di acara pagi hari ini. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga di siang hari ini kita dapat melaksanakan kegiatan diseminasi pemahaman dan pengalaman dalam penerapan budaya positif di SD Negeri Merak 03. Salam serta salam marilah kita sampaikan kepada Nabi Agung Muhammad SAW yang kita nanti-nantikan syafaatnya di yaumul qiyamah. Allahumma amin. Bapak Ibu semua, mohon izin saya di depan sini ingin berbagi pengalaman pemahaman tentang penerapan budaya positif. Kita belajar bersama-sama ya Bapak Ibu. Nanti juga saya meminta umpan balik dari Bapak Ibu semua yang ada di sini. Perkenalkan Bapak Ibu, ini adalah pembimbing saya. Yang pertama Bapak Kisnadi sebagai fasilitator, yang kedua adalah Ibu Oktatiani sebagai pengajar praktik saya. Selamat datang guru-guru hebat, dan mari belajar bersama, berkolaborasi, saling mendukung demi pendidikan yang disiplin positif di sekolah kita tercinta ini. Bapak Ibu, konsep utama modul budaya positif yang pertama adalah perubahan paradigma belajar. Yang kedua, kebutuhan dasar manusia. Yang ketiga, motivasi perilaku manusia. Yang keempat, posisi kontrol restitusi. Kemudian selanjutnya yaitu keyakinan kelas. Sebelum kita masuk ke budaya positif, kita akan mengetahui dulu bagaimana filosofi KHD. Dasar pendidikan Ki Hajar Dewantoro, yang pertama menuntun, yang kedua kodrat anak, yang ketiga pendidikan berpihak pada anak, yang keempat bukan tabula rasa, yang kelima budi pekerti, yang keenam petani. Jadi menurut KHD, kita itu sebagai pendidik itu penuntun ya, bukan menuntut. Kemudian pendidikan itu harus mengikuti kodrat anak, kodrat zaman dan kodrat alami anak. Kemudian pendidikan berpihak pada anak. Jadi kita harus memberikan pembelajaran yang berpihak pada anak. Kita tidak bisa memaksakan kehendak kita sebagai guru, tapi kita harus memahami kebutuhan anak. Selanjutnya bukan tabula rasa. Anak itu bukan apa ya namanya yang harus didikte, tapi anak itu mempunyai karakter dan kepribadiannya masing-masing. Kemudian yang selanjutnya budi pekerti. Kita harus menunjukkan atau menonjolkan budi pekerti kita. Selanjutnya petani. Pendidik itu diibaratkan seperti petani yang menanam dari benih. Benihnya ditanam, bukan ditanam terus ditinggal pergi Bapak Ibu, tapi dipupuk, disiram, dirawat. Nanti endingnya guru itu memanen apa yang sudah ditanam. Nilai dan peran guru penggerak. Tadi kita sudah mengetahui filosofi KHD. Sekarang kita lanjut ke nilai dan peran guru
dan peran guru penggerak. Nilai guru penggerak yang pertama berpihak pada murid, kedua mandiri, ketiga inovasi, keempat kolaborasi, lima reflektif. Jadi guru penggerak itu harus berpihak pada murid ya. Terus mandiri, diusahakan segala sesuatunya dilakukan mandiri. Inovatif, mencari hal-hal yang baru yang perlu diubah dari pembelajaran yang lalu. Kolaboratif, bekerja sama. Misalnya saya belum bisa belajar untuk memberikan pembelajaran yang menarik, saya bisa kolaborasi dengan rekan sejawat yang lebih senior. Reflektif, melakukan reflektif terhadap apa yang sudah kita lakukan. Pembelajarannya itu dievaluasi, ditanyakan bagaimana perasaan anak-anak dalam kegiatan pembelajaran, menyenangkan atau tidak. Selanjutnya, berpihak pada murid, maksudnya memberikan pembelajaran yang berpusat pada siswa, menciptakan lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan menyenangkan, serta menumbuhkan budi pekerti. Ini nilai guru penggerak yang pertama. Yang kedua, inovatif, memunculkan ide baru yang dapat meningkatkan minat siswa, meningkatkan mutu pembelajaran, dan memperbaiki pembelajaran sebelumnya ke arah yang lebih baik. Kita di zaman yang modern ini insya Allah bisa inovatif semua ya Bapak Ibu. Menggunakan IT atau menggunakan aplikasi-aplikasi pembelajaran yang menarik untuk kegiatan pembelajaran. Kemudian nilai guru penggerak yang selanjutnya yaitu mandiri. Guru senantiasa untuk memampukan diri, termotivasi untuk mengembangkan diri tanpa harus menunggu diperintah atau ditugas oleh atasan. Jadi kita harus bangun sendiri. Jangan misalnya Bu Vita ikut pelatihan tapi ikut itu ketika diperintah. Ikut webinar jika diperintah. Jika tidak diperintah, tidak melaksanakan webinar ataupun pelatihan. Sebagai nilai guru penggerak itu kita harus mandiri, harus termotivasi dengan diri kita sendiri tanpa harus diperintah oleh atasan ataupun rekan yang lain. Nilai guru penggerak selanjutnya yaitu kolaboratif, membangun hubungan positif dengan semua pihak demi pengembangan proses pembelajaran. Kolaboratif, misalnya Bu Lilis yang sudah senior di GP memberikan ilmu-ilmunya kepada junior-juniornya gitu. Misalnya saya bertanya ke Bu Lilis atau saya bertanya ke Bu Dusmina sebagai senior. Kita membangun hubungan yang positif, saling berkaitan di sekolah. Tidak bisa kita hidup sendiri ya Bapak Ibu. Kemudian selanjutnya nilai guru penggerak yang berikutnya adalah reflektif, melakukan evaluasi terhadap apa yang sudah dicapai dengan tujuan untuk melakukan perbaikan di masa yang akan datang. Ketika kita sudah melaksanakan kegiatan pembelajaran dengan sebaik mungkin, tapi kita tetap perlu melakukan yang namanya reflektif untuk mengetahui seberapa tercapainya pembelajaran kita, seberapa tercapainya tujuan yang akan kita capai, yang sudah kita capai. Evaluasi itu, refleksi itu nantinya untuk melakukan perbaikan di masa yang akan datang. Di pembelajaran yang berikutnya itu nanti kita akan menjadi lebih baik lagi. Tadi kita sudah melihat nilai guru penggerak, sekarang kita melihat peran guru penggerak. Yang pertama menjadi pemimpin pembelajaran, yang kedua menjadi coach bagi guru lain, mendorong kolaborasi, mewujudkan kepemimpinan murid, yang kelima menggerakkan komunitas praktisi. Yang ini lagi booming banget ini Bapak Ibu, menggerakkan komunitas praktisi. Kombel-kombel itu sedang digalakkan sekali, jadi jangan disia-siakan apa yang menjadi program pemerintah.
ikuti dan laksanakan, insya Allah tidak ada ruginya ya. Selanjutnya visi guru penggerak. Bapak Ibu, saya nanti mohon izin Bapak Ibu membacakan puisi dari karya I.R. Soekarno satu bait ya. Dimulai dari guru senior saya Bu Basmina ya. Silakan Bu Tus. Jikalau aku berdiri di pantai Rio, aku mendengar lautan India bergelora membanting di pantai Rio itu. Aku mendengar lagu sajak Indonesia. Jikalau aku melihat sawah-sawah yang menghijau, aku tidak melihat lagi batang-batang padi yang menguning hijau. Aku melihat Indonesia. Jikalau aku melihat gunung-gunung, Gunung Merapi, Gunung Semeru, Gunung Merbabu, Gunung Tangkuban Perahu, Gunung Geleger, dan gunung-gunung yang lain, aku melihat Indonesia. Jikalau aku mendengarkan lagu-lagu yang merdu dari Batak, bukan lagi lagu Batak yang kudengarkan, aku mendengarkan Indonesia. Jikalau aku mendengarkan Pakur Palaran, bukan lagi Pakur Palaran yang kudengarkan, aku mendengar Indonesia. Jikalau aku mendengarkan lagu Olesio dari Maluku, bukan lagi aku mendengarkan lagu Olesio, aku mendengar Indonesia. Jikalau aku mendengarkan burung perkutut menyanyi di pohon, ditiup angin yang sepoi-sepoi, bukan lagi aku mendengarkan burung perkutut, aku mendengarkan Indonesia. Jikalau aku menghirup udara ini, aku tidak lagi menghirup udara, aku menghirup Indonesia. Jikalau aku melihat wajah anak-anak di desa-desa dengan mata yang bersinar-sinar, Pak Merdeka, Pak Merdeka, Pak Merdeka, aku bukan lagi melihat mata manusia, aku melihat Indonesia. Luar biasa sekali, terima kasih Bu Tus, penghayatannya luar biasa sekali. Itu tadi adalah puisi karya dari Insinyur Soekarno. Ya, baik. Bagaimana perasaan Bapak Ibu setelah membaca puisi tersebut? Bagaimana perasaannya? Betul senang? Senang, bangga dengan Indonesia. Ya, puisi di atas menunjukkan visi Presiden pertama kita akan wujud kesatuan dari ragam kekayaan yang ada di Indonesia. Beliau begitu kuat menggambarkan pesan beliau tersebut lewat sepotong puisi. Kita belajar bahwa visi dapat disajikan dalam bentuk yang beraneka ragam dan apapun bentuknya, visi itu harus menyemangati, menggerakkan hati dan kolaborasi di setiap anggota dalam suatu komunitas. Jadi Bapak Ibu, untuk visi itu adalah seperti impian harapan kita. Bagaimana sih impian harapan kita untuk memajukan sekolah ini dan memajukan murid-murid kita menjadi murid yang berpribadi baik dan
bernalar kritis. Bapak Ibu yang saya hormati, sebelum kita melanjutkan ke materi video ini, sepertinya kita butuh ice breaking ya, supaya kita lebih semangat. Kira-kira siapa yang mau memimpin ice breaking? Silakan, Bapak Ibu. Iya, silakan Bu Endang. Baik ya, untuk mencairkan suasana ya, Bapak Ibu, kita hanya dengan tepuk semangat saja ya. Tapi tepuk semangatnya dikasih variasi sedikit. Iya. Biasanya tepuk semangat nah, sekarang dikasih variasi sedikit dengan tepuk semangat. Dan ding ding ding, dung dung dung, dan ding ding ding, dung dung dung. Se, aha aha ma, aha aha nga, aha aha semangat. Oke, kita begini ya, biar lebih semangat. Iya, biar sedikit panas ya. Oke, siap ya Bapak Ibu semuanya. Kita mulai. Tepuk semangat. Dang, ding ding ding, dung dung dung. Dang, ding ding ding, dung dung dung. Se, aha aha ma, aha aha nga, aha aha semangat. Sekali lagi dong. Oke, sekali lagi ya. Iya, lebih semangat lagi. Tepuk semangat. Dang, ding ding ding, dung dung dung. Dang, ding ding ding, dung dung dung. Se, aha aha ma, aha aha nga, aha aha semangat. Oke, terima kasih Bapak Ibu hebat. Monggo kembali lagi ke Bu Vita. Terima kasih Bu Endang, semangatnya luar biasa, mentransfer semangatnya ke Bapak Ibu yang hadir di sini. Baik Bapak Ibu, saya memiliki video, nanti Bapak Ibu simak ya videonya. Nanti ada pertanyaan-pertanyaan terkait dengan video yang akan saya tampilkan di layar. Sudah siap menyaksikan video Bapak Ibu? Sudah. Nih, monggo disimak.
Baik, Bapak Ibu. Baik, Bapak Ibu. Tadi setelah kita menyaksikan bersama-sama terkait dengan video tadi, makna pesan apa sih kira-kira yang dapat diambil, dipetik dari video tadi? Ada yang bisa jawab? Bu Wiji? Terima kasih Bu Rita. Berdasarkan dari video yang saya lihat, mungkin berbeda cara memaknai dan pandang masing-masing ya. Kalau menurut saya itu adalah tentang semangat seseorang dengan upayanya. Iya betul. Kalau ingin menggapai apa yang dia cita-citakan, dia berusaha walaupun apapun hadangan di depan, dia tetap berusaha terus. Bahkan sampai tadi dia harus jatuh berkali-kali pun dia tetap berusaha. Nah, dari video tersebut dapat kita ambil bahwa untuk mencapai apa yang kita inginkan, apa yang kita cita-citakan, itu membutuhkan usaha yang benar-benar harus full, maksimal, bahkan bukan hanya usaha 100%, bahkan bisa perlu kita beribu-ribu persen supaya bisa tercapai cita-cita tersebut. Ya, terima kasih. Iya. Terima kasih Bu Wiji terkait dengan apa tadi yang dipaparkan Bu Wiji, benar sekali. Visi itu kan seperti impian harapan kita ya. Visi, harapan dan impian itu harus kita capai itu dengan susah payah. Bu Arab 50%, Bu Arab 100%, sampai 1000% itu harus kita kejar untuk memaksimalkan apa yang ingin kita capai, apa yang ingin kita tuju, supaya sesuai dengan tujuan dan harapan kita. Baik Bapak Ibu, terkait dengan video yang tadi juga diibaratkan sebagai visi, semangatnya itu, impiannya itu bisa ditaburkan di visi. Visi dapat diartikan sebagai representasi visual kita akan masa depan. Masa depan kita itu mau dibawa kemana? Kemudian penggambaran visi yang jelas tentang keadaan di masa depan dapat membantu kita untuk merencanakan dan menyelaraskan upaya-upaya mewujudkannya. Bagaimana cara kita mewujudkannya? Dengan planning A, planning B, planning C, atau seperti apa? Kemudian kita semua mengenal Sumpah Palapa dari Gajah Mada. Lewat sejarah kita bisa belajar bagaimana kemudian visi yang Gajah Mada artikulasikan sebagai sumpah tersebut menggerakkan kerajaan Majapahit menjadi kerajaan besar di Nusantara. Harapannya Gajah Mada itu akan membesarkan kerajaannya, Kerajaan Majapahit di Nusantara. Seperti halnya dengan visi, mau diapakan? Visi kita mau diarahkan kemana impian kita? Kisah Gajah Mada itu dapat kita tarik ke dalam konteks guru dan sekolahnya. Guru memang bukan kepala sekolah, namun jika visi seorang guru memiliki makna yang kuat, maka visi tersebut berpeluang menghubungkan hati lebih banyak pihak sehingga kemudian mengundang upaya kolaborasi demi demi menentukan nasib bangsa. Jadi bagaimana caranya kita, upaya kita mewujudkan visi-visi tersebut? Nah, ini visi saya sebagai seorang guru. Kalau visi sekolah kemarin kita sudah sepakati bahwasanya sekolah kita itu memiliki visi terwujudnya siswa yang berakhlak mulia, berkarakter, religius, dan berbhinekaan global. Tapi saya sendiri mempunyai visi yaitu terwujudnya peserta didik yang unggul, berkarakter, profil pelajar Pancasila, dan berwawasan lingkungan. Selanjutnya, inquiry apresiatif sebagai paradigma.
Pendekatan AI dapat dimulai dengan mengidentifikasi hal baik apa yang telah ada di sekolah, mencari bagaimana hal tersebut dapat dipertahankan, dan memunculkan strategi untuk mewujudkan perubahan ke arah lebih baik. Nantinya, kelemahan, kekurangan, dan ketiadaan menjadi tidak relevan lagi. Berpijak dari hal positif yang telah ada, sekolah kemudian menyelaraskan kekuatan tersebut dengan visi sekolah, impian, dan visi setiap warga sekolah. Jadi ketika kita akan membuat visi, kita lihat dulu apa yang sudah dimiliki oleh sekolah, apa kekurangan dari sekolah kita, apa yang ingin kita cita-citakan melalui visi sekolah kita. Berikutnya, budaya positif. Budaya positif di sekolah yaitu nilai dan kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, dan bertanggung jawab sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Jadi Bapak Ibu, dalam lingkungan sekolah harus memiliki budaya positif yang nantinya dapat mengembangkan pribadi yang kritis, yang penuh hormat dan bertanggung jawab sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Selanjutnya, konsep utama budaya positif. Yang pertama, perubahan paradigma belajar. Yang kedua, disiplin positif. Yang ketiga, kebutuhan dasar manusia. Yang keempat, motivasi perilaku manusia. Yang kelima, posisi kontrol guru. Yang keenam, keyakinan kelas. Yang ketujuh, segitiga restitusi. Yang pertama adalah perubahan paradigma belajar. Yang di sebelah sini adalah pendidikan zaman kolonial. Rakyatnya hanya diajari membaca, menulis, dan berhitung seadanya, dan untuk kepentingan kolonial Belanda. Kemudian pendidikan paradigma baru. Pendidikan berpusat pada murid untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan lahir batin yang setinggi-tingginya. Jadi di gambar yang sebelah sini Bapak Ibu, guru itu sebagai diktator nih ya. Kamu harus seperti ini, kamu harus seperti itu. Sedangkan di paradigma baru ini, guru adalah seorang yang menuntun, menjembatani karakteristik atau kemampuan-kemampuan anak untuk dikembangkan. Selanjutnya, pendidikan dengan paradigma baru, pembelajaran yang berorientasi pada penguatan kompetensi dan pengembangan karakter yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Pembelajaran paradigma baru memastikan praktik pembelajaran yang berpusat pada murid, yang mana setiap murid belajar sesuai dengan kebutuhan dari tahap perkembangan untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila ini ya, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, mandiri, bernalar kritis, kreatif, bergotong royong, berkebinekaan global. Selanjutnya, perubahan paradigma, stimulus respon, teori kontrol atau teori pilihan. Siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol? Kira-kira guru apa murid yang memiliki kontrol Bapak Ibu? Oke. Stimulus respon. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Berarti memaksakan kehendak ya. Tapi kalau teori kontrol atau pilihan, kita berusaha memahami
pandangan orang lain tentang dunia. Kemudian stimulus respon yang berikutnya, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Teori kontrolnya, semua perilaku memiliki tujuan. Jadi ketika kita melakukan kesalahan, pasti kita ada sebabnya, ada tujuannya sendiri. Kemudian orang lain bisa mengontrol saya, itu yang stimulus respon. Kontrolnya hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Mau bagaimana Anda itu tergantung dari Anda sendiri. Kemudian saya bisa mengontrol orang lain. Teori kontrolnya, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Ternyata teori kontrolnya, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Stimulus respon yang selanjutnya, model berpikir menang atau kalah. Teori kontrolnya, model berpikir menang-menang. Jadi Bapak Ibu, antara stimulus respon dengan teori kontrol itu, apapun yang kita lakukan itu adalah tanggung jawab kita sendiri. Kita tidak bisa dipaksakan oleh keinginan orang lain. Begitu juga murid kita. Murid kita memiliki pemahaman tentang dirinya sendiri, karakteristiknya sendiri, terus kemampuannya, terus kreativitasnya juga masing-masing. Kita tidak boleh memaksakan kehendak kita. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekotrinsik. Yang kedua, disiplin positif. Dalam budaya kita, makna kata disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Bapak Ibu, disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran anak untuk melakukan sesuatu tanpa hadiah, ancaman maupun hukuman. Jadi, disiplin positif itu bukan karena akan mendapatkan ujian, akan mendapatkan hukuman, atau akan mendapatkan ancaman. Jadi, disiplin positif itu ada dalam dirinya sendiri dan karena kehendak dirinya sendiri. Baik, kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, bertahan hidup. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Yang ketiga, penguasaan. Yang keempat, kebebasan. Yang kelima, kesenangan. Jadi, inilah kebutuhan dasar kita Bapak Ibu semuanya. Bertahan hidup, kasih sayang. Kita ingin disayang dan rasa diterima oleh orang lain. Kemudian penguasaan, kita merasa menguasai ataupun apa itu, kita inginnya juga bebas. Apa yang kita lakukan sesuai dengan kehendak kita. Kemudian kesenangan, apa yang kita lakukan memberikan kesenangan ke kita. Selanjutnya yaitu motivasi perilaku manusia. Motivasi adalah dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan sesuatu tindakan dengan tujuan tertentu. Jadi semua orang melakukan suatu hal itu pasti ada motivasinya, ada ada alasannya. Dia melakukan seperti itu pasti ada sesuatu yang mendasari dia melakukan. Tidak mungkin misalnya anak tidak berangkat sekolah, tidak memiliki alasan, tidak memiliki motivasi yang membuat dia tidak berangkat sekolah. Pasti dia memiliki alasan.
Dua jenis motivasi perilaku manusia. Yang pertama, motivasi ekstrinsik, motivasi dari luar, yaitu murid melakukan disiplin diri dikarenakan takut dihukum atau menghindari hukuman. Murid melakukan disiplin diri dikarenakan ingin mendapatkan imbalan berupa hadiah atau pujian dari orang lain. Motivasi intrinsik, motivasi dari dalam diri, menghargai nilai-nilai kebajikan diri sendiri. Murid melakukan disiplin diri dikarenakan sadar akan nilai-nilai kebajikan dalam dirinya. Berbeda dengan tadi yang dari luar, ketika melakukan hal yang positif karena ingin mendapat pujian dari bapak ibu guru, atau ingin hadiah dari bapak ibu guru, atau tidak melakukan hal tersebut karena takut akan hukuman atau ancaman. Tapi kalau motivasi dalam diri itu, murid ingin melakukan disiplin diri dikarenakan sadar akan nilai-nilai kebajikan dalam dirinya. Dia sadar apa yang dia lakukan itu adalah baik atau tidak, mengecualikan hadiah atau ancaman yang akan dia terima. Pertanyaan pemantik ini Bapak Ibu, nanti dijawab setuju atau tidak setuju ya. Hukuman dapat mendisiplinkan anak, betul atau salah? Hukuman dapat mendisiplinkan anak, setuju atau tidak setuju? Tidak setuju? Ya, karena memang hukuman itu tidak serta-merta dapat mendisiplinkan anak. Yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman di sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Setuju atau tidak setuju? Setuju? Pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Setuju atau tidak setuju? Setuju. Kemudian yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju atau tidak setuju? Setuju. Oke. Teori motivasi perilaku manusia. Untuk menghindari ketidaknyamanan hukuman, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Kemudian untuk menghargai diri sendiri, saya akan menjadi orang yang apa itu? Orang yang seperti apa apabila saya melakukannya? Ya. Ketika pertanyaan apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya, itu motivasi dari eksternal. Apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya, itu motivasi eksternal. Tapi saya akan menjadi yang seperti apa bila saya melakukannya, itu motivasi internal atau tujuan disiplin positif, keluar dari dirinya sendiri. Konsep disiplin dengan identitas gagal. Hukuman itu menyakitkan, menjadikan tidak nyaman, memaksa, murid menjadi takut, murid menyembunyikan kesalahan, murid menjadi rendah diri. Sedangkan penghargaan atau hadiah tidak efektif, merusak hubungan sifat diri, mematikan kreativitas, menghukum dengan sistem ranking, merampas hak menghargai dirinya.
Jadi kalau hukuman itu cenderungnya menyakitkan ya, terus murid menjadi takut, terus murid itu menjadi tertutup, tidak mau menceritakan apa yang terjadi yang sudah dia lakukan. Begitu juga dengan penghargaan. Penghargaan itu tidak efektif. Misalnya, siapa nanti yang dapat nilai 100 akan dapat pensil dari ibu kita. Itu tidak efektif karena akan menimbulkan sifat iri dari teman-teman yang lain. Oh, yang dapat cuma Bilqis terus, karena yang dapat nilai 100 ya Bilqis, yang dapat pensil ya Bilqis terus, aku yang enggak. Kemudian mematikan kreativitas. Teman-teman yang lain cenderung sudah tidak mau lagi berkompetisi karena sudah minder dulu lah, paling nanti yang dapat hadiah Bilqis, aku nggak mungkin dapat. Nah, kemudian menghukum dengan sistem ranking. Perolehan peringkat itu juga mengumumkan kreativitas anak-anak. Jadinya memang ada anak yang ketika melihat rankingan itu termotivasi untuk menjadi lebih baik, tapi ada juga yang cenderung malah minder. Kemudian penampasan menghargai dirinya. Kalau udah seperti ini aja, paling nanti bu guru seperti ini, paling bu guru seperti itu. Sudah menduga-duga, kreativitasnya sudah terkungkung. Kemudian konsep disiplin dengan identitas sukses. Konsekuensi penguatan jangka panjang. Perlu monitoring berkelanjutan. Stimulus respon, murid menghormati peraturan. Kemudian kehilangan waktu untuk merenungi kesalahan. Sedangkan restitusi, murid bertanggung jawab atas perilakunya, fokus pada pemecahan masalah jangka panjang, murid menghormati dirinya dan orang lain, kemudian teori kontrol, dirinya memegang kontrol, yang terakhir murid bersemangat memperbaiki kesalahan. Konsep disiplin. Sebuah cara menanamkan disiplin pada siswa. Pendekatannya pendekatan restitusi. Apa itu restitusi, Bapak Ibu? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Itu menurut dosen di 2004. Kemudian ciri-ciri restitusi. Yang pertama, menguatkan dan fokus pada solusi. Yang kedua, fokus pada karakter bukan tindakan. Yang ketiga, bukan menebus kesalahan namun belajar dari kesalahan. Yang keempat, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Yang kelima, tawaran bukan paksaan. Yang keenam, memperbaiki hubungan. Yang ketujuh, menuntut untuk melihat ke dalam kesadaran diri. Di tabel ini Bapak Ibu, identitas gagal itu sama dengan hukuman ya. Sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, itu hukuman. Tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka waktu panjang. Korban mendapatkan keadilan. Murid atau anak akan tersakiti. Perilaku pasif agresif meningkat.
Sistem tidak akan berjalan bila murid tidak takut. Berlaku hanya pada sebuah institusi, tidak berlanjut pada kehidupan nyata. Peraturannya adalah kamu harus. Kemudian murid atau anak membenci. Kemudian ininya nilainya negatif ya. Sedangkan identitas sukses itu ada dua, disiplin. Identitas sukses itu disiplin ada dua, konsekuensi dan restitusi. Sesuatu harus terjadi, itu konsekuensi. Tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka waktu pendek. Korban bisa diabaikan. Murid atau anak dibuat tidak nyaman. Penguatan hanya bertahan dalam waktu jangka pendek. Jangka waktu pendek memerlukan monitoring dan supervisi terus-menerus dari guru, membantu penerapan mengikuti peraturan dalam masyarakat. Kemudian, apa peraturannya? Mampukah kamu melakukannya? Terima kasih. Kemudian murid atau anak dapat melaksanakan peraturan. Nilainya netral ya. Kemudian yang restitusi. Restitusi merupakan pilihan menguatkan untuk murid atau anak dalam jangka waktu panjang. Korbannya mendapatkan ganti, murid atau anak mendapatkan penguatan. Masalahnya terpecahkan, murid belajar bertanggung jawab untuk perilakunya. Fokus pada pemecahan masalah dalam jangka waktu panjang. Kemudian apa yang kamu yakini? Apa yang kamu bisa lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Kemudian murid atau anak-anak menghormati dirinya dan orang lain. Nilainya adalah positif. Perbedaan. Nih, ada contoh kasus murid datang terlambat ke sekolah. Hukumannya, murid disuruh berdiri di depan kelas selama 15 menit. Sedangkan konsekuensi guru memberikan konsekuensi untuk tetap berada di kelas selama jam istirahat berlangsung. Sedangkan restitusi, guru menanyakan keyakinan kelas dan dirinya, kemudian guru membantu murid menyelesaikan masalahnya. Yang kedua, guru marah-marah terhadap murid sehingga murid menjadi takut. Konsekuensinya, tetap guru memberikan konsekuensi untuk tetap berada di dalam kelas selama jam istirahat berlangsung. Restitusinya sama, guru menanyakan keyakinan kelas dan dirinya, kemudian guru membantu murid menyelesaikan masalahnya. Sedangkan kalau hukuman yang ketiga, murid disuruh menulis, saya tidak akan terlambat lagi sebanyak 100 kali. Sedangkan kalau konsekuensi, guru tegas dan murid menghormati peraturan. Restitusinya, guru terbuka dan murid menghormati dirinya dan orang lain. Yang kelima, posisi kontrol guru. Posisi kontrol guru. Yang pertama menghukum, membuat rasa bersalah. Yang ketiga teman, yang keempat pemantau, yang kelima manajer. Kira-kira Bapak Ibu posisi kontrolnya sebagai apa di sekolah? Menjadi guru yang penghukum, membuat rasa bersalah, teman, pemantau, atau manajer? Selama ini yang dirasakan oleh Bapak Ibu semua sudah jadi manajer ya? Sudah jadi manajer semua. Oke, lanjut. Lima, posisi kontrol. Kalau yang pertama motivasi, identitas gagal, kontrol diri dari luar. Kemudian identitas berhasil, sukses, kontrol dari luar. Identitas berhasil, sukses, kontrol dari dirinya. Menghindari hukuman, penghukum, membuat orang merasa bersalah.
mengharapkan imbalan atau ketergantungan pada orang lain, kemudian menghargai diri sendiri. Motivasinya guru berbuat, identitas gagalnya menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, nyindir. Kamu loh. Kemudian berceramah dan mengatakan seharusnya kamu, ibu kecewa loh. Nah, ketika sebagai teman membuatkan alasan-alasan untuk muridnya, pemantau menghitung dan mengukur, sedangkan seorang manajer mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Kemudian kolom yang kedua, ketika guru menjadi penghukum, yang dikatakan kalau kamu tidak melakukannya, awas ya. Ketika guru sebagai pembuat orang merasa bersalah, kamu seharusnya, kamu sudah tahu, ibu lelah sekali mengatakannya lagi. Ibu wajar, kowe. Kemudian ketika menjadi teman, ayolah lakukan demi ibu. Masa kamu tidak bisa? Ingat tidak, ibu pernah bantu. Kemudian ketika posisi kontrolnya sebagai pemantau, yang disampaikan adalah apa peraturannya. Ketika guru sebagai manajer, apa yang kita yakini, apa yang bisa kamu kerjakan untuk memperbaiki masalah ini. Nah, kemudian kolom yang berikutnya, hasil membentak, menyalahkan orang lain berbohong. Itu ketika penghukum. Ketika membuat orang merasa bersalah, menyembunyikan, menyangkal, berbohong. Ketika menjadi teman, ketergantungan. Nah, endingnya ketergantungan. Memantau, menyesuaikan diri, bagi, awasi, menyesuaikan melakukan sebagainya. Kemainkan dengan dunia berkualitas. Murid meletakkan guru di luar dunia berkualitas. Murid meletakkan guru di dalam dunia berkualitas. Murid meletakkan guru di berbagai orang yang sangat penting di dunia berkualitas. Murid meletakkan dirinya sebagai individu yang positif dalam dunia berkualitas. Baik, Bapak Ibu, saya akan memberikan video yang nanti dilihat, disaksikan oleh Bapak Ibu semua. Bapak Ibu mohon disimak ya. Bapak Ibu guru hebat, video ini akan menampilkan 5 adegan interaksi guru dan murid. Silakan menonton dan merefleksikannya. Pagi anak-anak, silakan PR yang kemarin diberikan diletakkan di meja. Anton, kamu sudah mengerjakan belum? Belum mengerjakan saya, Bu. Kamu selalu ya nggak ngerjain PR. Sekarang kamu duduk di depan, lalu tulis. Saya berjanji tidak akan mengulangi lagi. Saya berjanji akan berusaha menjadi murid yang rajin belajar sampai pelajaran saya selesai. Pagi anak-anak. Hari ini ada tugas ya. Ada yang belum mengerjakan? Anton, kamu sudah mengerjakan? Belum, Pak. Kamu tidak mengerjakan tugas. Kamu mau jadi apa nanti? Kamu lihat sekolah sih. Coba bayangkan orang tuamu betapa kecewanya sama kamu. Kamu itu sudah kelas 5. Harusnya bertanggung jawab sama dirimu sendiri.
kamu. Wah, jadi pelaku selamat lari apa ya? Kamu kok nggak pakai baju olahraga? Bapak catat kamu sudah 3 kali loh nggak ikut olahraga bulan ini. Iya Pak, sudah 3 kali berarti saya dapat sanksi Pak. Ini Bu, saya mengumpulkan tugas. Maaf ya Bu, saya terlambat mengumpulkan tugas. Kenapa kamu terlambat mengumpulkan tugas? Iya Bu, saya kalau sore udah ibu jaga warung, bertempat menjadi tugas. Kira-kira nih, apa yang bisa kamu perbaiki supaya kamu bisa mengerjakan tugas tepat waktu? Coba, kapan biasanya kamu membantu ibu jualan? Ya terus sampai jam 8 malam Bu. Bagaimana kalau kamu membuat jadwal? Kapan kamu akan mengerjakan tugas? Oh gitu ya Bu, saya coba deh Bu, terima kasih Bu. Baik, Bapak Ibu, tadi video contoh-contoh posisi kontrol sebagai guru ya. Ada penghukum, ada teman, membuat rasa bersalah, terus kemudian restitusi. Selanjutnya yaitu keyakinan kelas. Mengapa tidak peraturan saja, mengapa harus keyakinan kelas? Coba Bapak Ibu, mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Untuk menjaga apa ya? Keselamatan dan tanggung jawab. Kemudian mengapa kita memiliki peraturan 3M? Menggunakan masker, mencuci tangan, menjaga jarak 1,5 meter. Itu untuk meningkatkan apa? Kesehatan, rasa tanggung jawab. Kemudian mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Itu nilai apa yang tercermin di situ? Tanggung jawab. Baik, untuk mendukung motivasi intrinsik, kembali ke nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan yang lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan-peraturan. Budaya positif yaitu pertama peraturan kelas, keyakinan kelas yang akan menjadikan lingkungan positif dan yang akan juga menjadikan budaya positif di lingkungan sekolah. Kita buat peraturan kelasnya dulu, kemudian dirubah menjadi keyakinan kelas. Kalau peraturan kelas kan konotasinya negatif, tapi kalau keyakinan kelas konotasinya positif. Kalau peraturan kelas tidak boleh membuang sampah, tapi kalau keyakinan kelasnya buanglah sampah pada tempatnya. Itu nantinya akan menjadikan lingkungan yang positif dan menjadikan budaya yang positif. Bagaimana pembentukan keyakinan kelas? Yaitu lebih abstrak dari peraturan, berupa pernyataan universal, dibuat dalam bentuk positif, sedikit saja agar mudah diingat. Jadi kalau peraturan kelas itu tidak boleh, keyakinan kelas itu tidak boleh banyak-banyak supaya mudah diingat. Kemudian sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah agar mudah diterapkan. Yang keenam, sesuai warga kelas di sekolah untuk dilibatkan. Jadi semua, bukan hanya muridnya saja, tapi gurunya juga membuat keyakinan kelas bersama-sama sesuai kesepakatan. Ini contoh peraturan. Peraturannya selalu kembalikan buku ke tempatnya.
keyakinan kelasnya tanggung jawab. Dilarang mengganggu orang lain, keyakinan kelasnya menghormati orang lain. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai, keyakinan kelasnya menghormati orang lain, berkomitmen. Selanjutnya, dilarang melakukan kekerasan, keyakinan kelasnya keselamatan, menghormati orang lain. Dilarang menggunakan narkoba, kesehatan, bergantian atau menunggu giliran, menghormati orang lain atau sabar. Gunakan masker, kesehatan, keselamatan. Jangan berlari di kelas atau koridor. Itu kesepakatan dan keamanan. Baik Ibu, Bapak, aksi nyata segitiga restitusi yang pernah saya lakukan yaitu ada 2 kasus. Kasus yang pertama itu murid tidak mengikuti kegiatan ekstrakurikuler. Contohnya seperti ini. Itu tadi contoh saya dalam melakukan segitiga restitusi. Jadi dalam apa yang saya laksanakan dengan murid saya itu, saya tidak menggurui atau tidak menyalahkan, namun dilaksanakannya dengan rasa nyaman. Jadi anak itu tidak merasa disalahkan dan tidak merasa dihakimi. Sebaliknya saya hanya menanyakan apa yang telah dilanggar dari keyakinan kelas kita. Jadi mengalir nyaman sehingga dapat menemukan solusi bersama, tidak hanya dari satu sisi saja.
Baik, Bapak Ibu, itu tadi pemaparan yang bisa saya sampaikan, diseminasi pemahaman pengalaman dalam penerapan budaya positif yang dapat saya sampaikan untuk Bapak Ibu semua. Kali ini di sesi terakhir saya ingin merefleksikan apa yang sudah Bapak Ibu dapatkan dari diseminasi ini dan apa yang dirasakan oleh Bapak Ibu ketika mengikuti kegiatan diseminasi ini. Silakan. Ya, terima kasih Bu Vita atas kesempatannya. Tentunya setelah mendengarkan apa yang disampaikan oleh Bu Vita tadi, ada perasaan senang, jelas. Saya memperoleh ilmu baru, tapi merasa bersalah juga karena selama ini tentunya sebagai seorang guru, mungkin ketika anak melakukan kesalahan, kita belum bisa bertindak sebagai seorang manajer, bahkan kerap kali kita bertindak sebagai seorang penghukum atau membuat rasa bersalah atau teman dan apa satunya tadi saya lupa. Dan apa yang disampaikan oleh Bunda tadi mengajarkan banyak hal kepada kita. Tentunya harapan kita bersama agar budaya-budaya tersebut, budaya-budaya yang baik yang berpihak pada murid itu bisa kita terapkan di sekolah kita. Seperti itu. Terima kasih. Beri aplaus buat Bu. Terima kasih refleksinya yang luar biasa, Bapak Ibu. Itu yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat untuk sekolah dan untuk lingkungan di sekitar kita. Dari saya cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rangkaian acara sudah kita lalui bersama, sehingga kita sudah mencapai akhir acara yakni penutupan. Sekian dari saya. Apabila terdapat kesalahan perkataan dan perbuatan baik yang disengaja maupun tidak sengaja, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya hari ini Mas Nabil? Sehat? Mas Nabil tahu nggak kenapa Mas Nabil dipanggil ke ruangan ini? Pas hari Sabtu kemarin, Mas Nabil kan harusnya berangkat latihan nih. Terus Mas Nabil nggak berangkat. Itu kenapa Mas Nabil? Lupa. Kenapa lupa? Oh, mainan HP dulu. Oke, nggak apa-apa Mas Nabil. Berbuat salah itu tidak apa-apa, manusiawi. Kita juga pernah melakukan kesalahan. Coba ketika kemarin kan kita membuat kesepakatan kelas nih Mas Nabil, kira-kira kesepakatan kelas apa yang sudah dilanggar sama Mas Nabil? Tanggung jawab. Terus apa yang ingin Mas Nabil lakukan nih ketika Mas Nabil sudah tahu keyakinan kelas tanggung jawab yang dilanggar sama Mas Nabil? Ingin apa? Ingin semakin iya. Amin. Mudah-mudahan Mas Nabil kedepannya lebih bertanggung jawab lagi dalam melaksanakan kegiatan di sekolah maupun di luar. Tapi Bu Vita juga pengen nih tahu alasannya Mas Nabil nggak berangkat latihan kenapa nih? Lupa. Baik. Terima kasih Mas Nabil. Mudah-mudahan Mas Nabil ini kan sudah mengakui kesalahannya dan sudah tahu keyakinan keras apa yang dilanggar sama Mas Nabil. Mudah-mudahan besoknya
Dan apa nih harapannya Mas Nabil ke depannya untuk diri Mas Nabil sendiri dengan teman-teman? Terima kasih Mas Nabil, bincang-bincang kita hari ini hanya cukup sekian ya Mas Nabil. Mudah-mudahan Mas Nabil tambah lagi bertanggung jawab dalam semua kegiatan di sekolah maupun di rumah. Terima kasih Mas Nabil. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan duduk Mbak Safira. Kita ingin berbincang-bincang dengan Mbak Safira sebentar, boleh ya? Mbak Safira tahu nggak kenapa Mbak Safira dipanggil ke rumah? Kemarin waktu hari Rabu, Mbak Safira ingat nggak teman-temannya pakai baju batik, Mbak Safira pakai merah putih. Itu kenapa Mbak Safira? Kasih tahu alasannya. Iya. Ketika Mbak Safira memakai baju berbeda dengan teman yang lainnya, Mbak Safira merasa bersalah tidak? Oke. Baik, Mbak Safira, berbuat kesalahan itu tidak apa-apa. Semua manusia itu tidak ada yang sempurna. Tapi coba Bu Vita pengen tahu kenapa sih alasannya Mbak Safira tidak memakai baju sesuai dengan jadwal? Oh, ibu yang belum mencuci bajunya Mbak Safira. Coba, kita kan kemarin sudah membuat keyakinan kelas nih. Keyakinan kelas apa yang sudah dilanggar sama Mbak Safira kira-kira Mbak? Harapannya Mbak Safira nih sudah tahu keyakinan kelas yang dilanggar adalah disiplin dan bertanggung jawab. Bagaimana sih Mbak Safira ketika sudah tahu tidak disiplin dan tidak bertanggung jawab, perilaku apa yang akan Mbak Safira lakukan setelah tahu? Disiplin dan bertanggung jawab. Terima kasih Mbak Safira. Mudah-mudahan bincang-bincang kali ini dapat meningkatkan kedisiplinan dan tanggung jawab Mbak Safira ya ke depannya. Tetap semangat belajarnya Mbak Safira. Terima kasih. Silakan Mbak Safira bisa melanjutkan kegiatan selanjutnya. Wes.